Yang kemarin ini menurut saya di luar dugaan, karena yang daftar sangat banyak, ya mungkin 3-4 kali lipat dari perkiraan kita, ya. Nah, ini harus kita sikapi dengan cepat, karena kalau kita terlambat menyikapi ini, maka akan ada masalah. Pada prinsipnya kan kita ini tidak akan menolak orang, berapapun jumlahnya, bagaimanapun kualitasnya, ya kita akan menerima mereka dan kita akan membuat perubahan dengan kualitas guru yang ada di sini. Saya yakin betul ya dengan kualitas guru-guru yang ada di sini. Saya yakin bahwa sekolah ini memiliki guru dengan kualitas terbaik. Dan guru dengan kualitas terbaik inilah yang saya harapkan bisa mengelola murid-murid dari segala kalangan, dari segala macam kualitas tadi itu, ya. Nah, karena itu, karena fenomena ini ya, karena banyak ini, maka sekali lagi yang harus dilakukan adalah memanage ini dengan baik. Jadi nggak bisa kita menggunakan manajemen pesantren konvensional. Pesantren konvensional itu muridnya berapapun, puluhan, ratusan, ribuan, gurunya berapa? Gurunya satu, ya. Kiainya satu, gampangnya gitu, ya. Ya, mungkin kemudian ya adalah ustadz-ustadz itu banyak. Cuma yang dilihat itu cuma satu. Kemudian seringkali saya lihat penekanannya adalah pada pengajian massal. Ini yang menurut saya tidak akan menyebabkan anak-anak itu mengalami perubahan yang signifikan. Maka saya akan mengajak kalian untuk membuat manajemen pendidikan ini benar-benar berjalan. Caranya adalah tetap mempertahankan 1:4 sesuai dengan yang kita cita-citakan sejak awal. Maka kalian saya minta untuk menjadi guru dengan jumlah yang banyak di awal ya, sejak awal kita mendirikan Planet Nuvo ini, karena saya ingin membuat lembaga pendidikan yang mengalahkan Finlandia. Finlandia itu kan berapa tuh? 1:11. Kalau di Indonesia itu 1 banding berapa? Berapa? 1 banding berapa? Ya di dalam catatan di atas kertas 1 banding berapa? Guru, murid itu berapa? Sekolah yang terbaik di Indonesia itu 1:20-an kan, 22 gitu. Finlandia 1:11 kalau nggak salah itu. Kita 1:4. Nah, dengan adanya murid yang banyak ini, tentu saja ini bisa membahayakan gitu, bisa membahayakan masa depan mereka itu. Jadi kita jangan sampai mengorbankan ya, jangan sampai mengorbankan masa depan anak-anak yang datang ke sini dengan orang tua yang sudah percaya pada kita, setidaknya percaya pada saya gitu. Kan percaya pada saya, belum ada kalian kan gitu. Percaya pada saya. Nah, kalau saya tidak mampu memanage ini kan bahaya gitu. Nanti saya bisa ya mereka bisa kecewa sama saya gitu. Nah, kalau mereka kecewa sama saya, ya saya kecewa sama kalian gitu kan. Nah, bagaimana caranya agar tidak ada yang kecewa ini? Sekali lagi, manajemennya harus benar. Bagaimana caranya? Coba ingat-ingat, pada era pertama kali kita bikin Planet Nuvo ini, kenapa kok anak-anak itu luar biasa perkembangannya gitu. Misalnya yang sering diceritakan oleh Mas Arief itu, Rizky misalnya. Rizky itu tadinya anak nakal katanya. Iya kan? Katanya pokoknya anak bandel lah, bukan anak nakal lah. Anak bandel, susah gitu diatur ketika SD itu. Tapi ketika sudah masuk sini, kemudian lebaran, pulang, itu justru jadi perhatian khusus. Kenapa? Pada saat sholat, dia sholat jamaah, yang lain enggak gitu kan. Padahal yang lain juga di pesantren. Sama, tetapi karakternya beda gitu. Kelihatan kepemimpinannya gitu. Kenapa bisa begitu? Ingat kenapa? Karena kita di sini punya banyak SDM, sekali lagi. SDM-nya ternyata, nah ini yang tidak saya duga sebelumnya. SDM-nya kan tidak hanya guru ini, ya kan? Tapi juga ada mentor, namanya mentor. Ya, mentor yang
Bukan mentor sebaya, tapi mentor senior gitu. Yang anak-anak peserta program tahfidz 10 bulan itu membantu sekali kan. Ada yang sarjana, yang teknik sipil misalnya, kemudian ngajari matematika. Ada yang ya karena mereka peserta program tahfidz, maka mereka ngajari ngaji. Ada misalnya yang datang ke sini ini baru jilid 1 misalnya, ada kan? Yang dulu itu 1 orang ya kan? Afan ya kan? Kemudian jilid berapa? Dan alhamdulillah sekarang Afan, tadi saya tanya, siapa yang mau ngajari, dia tunjuk jari. Itu kan luar biasa gitu. Berarti mentalnya terbentuk. Loh, itu kan membanggakan gitu. Ya. Itu artinya dia sadar karena dia dulu datang ke sini belum bisa dan kemudian diajari oleh mentor-mentor tadi itu, tidak hanya oleh kalian, maka dia kemudian merasa terpanggil ketika ditawari, siapa yang mau ngajar? Saya. Loh, itu canggih sekali gitu. Nah, ini memang bukan desain saya ya. Ini tidak sengaja ini. Nah, awalnya ya program tahfidz itu saya taruh di sini karena orangnya di sini masih sedikit. Pokoknya ruangannya masih lebih lah gitu. Maka saya taruh di sini. Tapi ternyata dengan adanya mereka itu suasana jadi sangat dinamis, kan gitu kan? Nah, suasana ini harus dipertahankan. Dengan cara apa? Program tahfidz tetap jalan, guru ditambah, ya. Kemudian manajemennya sekali lagi harus tepat. Maka kita nyambung rapat yang kemarin, anak-anak yang datang ke sini langsung diidentifikasi. Kemampuannya itu apa? Karena kemampuan dasar di sini adalah membaca Al-Quran dengan baik dan kemudian menghafalkannya. Membaca Al-Quran dengan baik, memahami artinya, kemudian menghafalkannya. Kan gitu urutannya itu. Baca dengan baik, tajwid, ya. Kemudian apa? Memahami artinya dengan metode Planet Nouveau. Harus cepat. Ya, kalau anak SMP itu kita harus berani menargetkan. Paling lama itu setahun. Kalau bisa setengah tahun. Aisyah itu kan nggak ada setengah tahun kan? Sudah mulai paham itu. Iya. Nggak ada setengah tahun kan? Aisyah, Liaria itu ya, yang paling menonjol kan 3 itu. Ada yang lain yang menonjol lagi? Hah? Siapa? Rizky Arifin. Terus Zaki? Karen? Oh ya, Karen. Karen itu menurut saya paling luar biasa loh malah. Kenapa? Mu'alaf. Ya kan? Dia baru masuk Islam, belum ada 2 tahun. Dia bertemu dengan saya itu kelas 6, mau masuk kelas 6 SD. Sekarang baru mau naik kelas 2, berarti kan belum ada 2 tahun. Nah, membaca Al-Qur'annya sudah luar biasa, hafalannya lumayan ya kan? Nah, itu contoh yang luar biasa. Itu karena apa? Karena diurus dengan benar. Nah, caranya tadi itu diidentifikasi dengan baik. Nah, mereka kemudian kita libatkan dalam mengajar. Nah, saya sering mengatakan pada kalian semua ketika mengajar misalnya, belajar yang terbaik adalah mengajar. Benar nggak sekalian? Ya, benar? Setuju? Setuju. Ya, saya mendapatkan banyak inspirasi, bahkan mendapatkan sesuatu yang nggak pernah saya dapatkan dalam belajar, misalnya membaca juga enggak. Itu ketika saya mengajar, gitu. Nah, anak-anak ini harus kita biasakan sejak awal. Sejak datang ke sini, mereka bisa apa? Dengan cara itu mereka akan merasa akan merasa mendapatkan penghormatan. Pasti begitu kan? Masa orang dikasih posisi nggak merasa dihormati. Nah, tapi kalau ada orang yang merasa bahwa itu bukan penghormatan, nah itu harus kita tata otaknya dari awal gitu. Nah, makanya kita harus sering. Nanti bagian saya ketika habis sholat itu ya, kan saya sering nanti ketika habis sholat saya akan terus menekankan bahwa mengajar itu adalah panggilan, mengajar itu adalah kesempatan, bahwa Nabi Muhammad itu mengajar dan mengajar nggak minta bayaran. Ya, kita di sini juga sama di situ. Pada dasarnya kita nggak mencari bayaran, kita tidak mencari keuntungan. Nah, kita tunjukkan pada mereka ya. Nah, dengan demikian mereka mau untuk melakukannya. Nah, manajemennya tetap sama ya. Ini namanya mentor sebaya. Jadi kalau ada yang bagus misalnya, ini yang angkatan pertama boleh ini senior. Misalnya tadi itu
sudah simaan dengan saya, 1 juz gelundungan, Lia sudah simaan, kesalahannya hanya 12 kali, 1 juz itu. Nah itu menurut saya bagus tuh, bacaannya bagus, ya kemudian kesalahannya sedikit, ya nilainya ya amin lah menurut saya, ya nilainya amin, ya nggak A+, tapi amin, udah cukup, hafalannya bagus, ya. Nah Ria punya keberanian yang baik, walaupun kesalahannya masih ya 30 kali, 1 juz, tapi udah bagus, ya. Keberaniannya sudah patut kita banggakan. Aisyah yang belum ini, Aisyah belum simaan dengan saya. Nah yang begini kan bisa kita optimalkan. Nanti mereka akan meningkat dalam hal kemampuan karena jam terbangnya tinggi. Kemudian mereka akan mulai mengenali anak-anak baru, mengenali murid itu bagaimana. Kemudian di masa yang akan datang, karena mereka minimal di sini kan 3 tahun. Bahkan kalau lihat bapak-bapaknya itu, sudah ada beberapa orang tua murid yang bertanya pada saya, Pak Ustadz ini nanti ada SMA-nya apa enggak gitu. Kan sekalian di sini biar selesai urusan gitu. Bapaknya siapa? Faza misalnya itu udah ngomong sama saya. Nah, kalau Mas Arief pasti saja, kalau dia ya pasti sangat setuju. Ya. Tapi sudah mulai bertanya. Nah, kita berasumsi bahwa mereka di sini 3 tahun. 3 tahun kan lumayan tuh. Ya, mereka sudah bisa pada tahun pertama ini mengajar itu 2 tahun. Udah lumayan tuh. Apalagi kalau nanti mereka di sini selama 6 tahun. Kan banyak orang yang berada di pesantren selama 6 tahun kan. Mulai SMP sampai SMA. Nah, kita sudah mulai merintis SMA, tentu saja potensi untuk sampai 6 tahun itu besar sekali. Nah, Pak Rozak, kepala sekolah, langsung bagi tugas, ya. Bagi tugas kepada guru-guru untuk mengidentifikasi kemampuan mereka. Kemudian masing-masing orang yang mempunyai skill khusus diberikan tugas untuk ngajari yang lain. Ya, dimulai dari yang tadi yang angkatan pertama ngajari mereka, yang punya skill apa diajari. Kalau sudah mentok, nah gantian mereka yang ngajari teman-temannya sendiri. Misalnya Ulung bisa gitar, misalnya, karena dia sudah pernah diajari gitar kan. Siapa tahu yang lain itu sebenarnya punya bakat gitar, tapi di rumah nggak ada gitar, misalnya. Nah di sini diajari dia, siapa tahu diajari baru sejam sudah bisa, misalnya. Kalau ngajarin saya ya nunggu sampai jenggot putih ya kan, karena bakatnya nggak ada gitu, bakat saya nggak ada. Tapi kalau tapi siapa tahu ada anak-anak yang tadi itu memang misalnya dari keluarga yang ya memang di rumahnya nggak ada gitar misalnya gitu, ya tentu saja nggak akan bisa, nggak pernah mencoba gitu, nggak kelihatan. Nah apalagi misalnya tadi saya tanya misalnya ada yang masuk sini baru jilid 1 misalnya. Nah ini kan jauh. Ada yang masuk sini sudah siap menghafalkan Al-Quran gitu. Nah karena itu yang sudah siap menghafalkan Al-Quran tadi itu kita kasih kesempatan. Bahasanya begitu ya, memberikan kesempatan. Nanti kalian atur sendiri bagaimana caranya agar anak-anak yang sudah memiliki kemampuan yang baik tadi itu memiliki panggilan, memiliki ketertarikan untuk mengajar. Nah, tadi sudah ada yang begitu. Ya. Nah, waktu mereka itu banyak. Nah, dengan cara mereka sendiri, mungkin caranya juga bisa dengan main di ayunan situ atau di kandang kambing atau sambil angon kambing misalnya. Ya, mereka bisa melakukan yang namanya anak kecil itu punya metode-metode yang kita nggak duga, itu punya cara-cara yang kita tuh nggak menduga. Misalnya siapa? Misalnya anak saya itu dua-duanya itu saling mengajari misalnya. Itu saya nggak menduga loh. Misalnya saya tadinya nggak tahu itu mereka punya kemampuan matematika yang baik itu. Saya tadinya nggak tahu itu. Saya beliin papan tulis ya sama ibunya itu, pulang ke rumah saya ajari. Abah masa pertanyaannya begitu? Dia bilang gitu. Ya. Itu kan pertanyaan yang gampang banget dijawab gitu. Wah, kaget juga. Saya coba dan ternyata benar. Ini anak SD menjawab pertanyaan yang menurut saya ini pertanyaan SMP, tapi menurut mereka gampang dan tidak hanya ngomong, ternyata betul-betul bisa. Nah, kita sekali lagi akan punya anak-anak yang begitu. Nah, inilah yang harus kita manfaatkan. Dan tadi kalian dengar sendiri, tadi itu dia nantang kan? Saya mau ngajar matematika, misalnya gitu. Ya. Nah, itu harus dioptimalkan. Nah, dengan demikian,
target kita untuk membuat proses pendidikan ini berjalan dengan rasio 1:4 itu berjalan dan gurunya nggak capek. Itu. Manajemen kan tujuannya untuk mempermudah kan. Nah, dengan ada begini ini, guru tinggal mengawasi misalnya. Kalau sudah benar biarkan aja gitu. Nah, kalau salah baru guru itu mengkoreksi. Tapi kalau sudah benar ya sudah gitu. Ya. Nah, kemudian saya tetap akan berusaha terus ya, dan potensi kita ini makin besar insya Allah ya. Karena ada Monas Institute. Monas Institute sudah melakukan rekrutmen secara lebih baik. Ya kan? Dewi kemarin sudah melakukan rekrutmen kan? Ya. Kalau dulu misalnya rekrutmen itu hanya kita lakukan dengan melihat aspek akademiknya. Nah, sekarang tidak. Aspek akademik itu nomor 1 ya, tapi kemudian tetap ada tes campnya. Tes camp berapa minggu sekarang itu? 1 bulan bahkan. Kalau 1 bulan itu kan ketahuan anak ini pinter tapi nggak pandai bersosialisasi ya, atau pinter dan pandai bersosialisasi, ketahuan semuanya. Artinya kita akan mendapatkan orang-orang yang makin berkualitas insya Allah gitu. Dan tidak hanya Monas Institute, tapi ada pesantren lain yang kuliahnya di perguruan tinggi bukan UIN ya. Nanti itu akan saya fokuskan untuk materi-materi yang membuat anak-anak kita ini siap masuk perguruan tinggi excellent, fakultas kedokteran, fakultas teknik, fakultas IT, minimal fakultas hukum, dan fakultas ekonomi jurusan akuntansi. Yang lain ya mohon maaf dulu ya kan, yang lain ini bukan diskriminasi, tetapi karena kita punya visi masa depan bahwa fakultas-fakultas agama dan fakultas ilmu sosial itu akan gulung tikar, karena sudah ada Google, sudah ada Zoom. Ya, kuliah bisa jarak jauh, cuma ngomong aja gitu, ya. Nah, karena itu, ya, kalian harus menciptakan tradisi yang baik. Tradisi di sini harus kita tata sedemikian rupa sehingga nanti orang baru yang datang. Kalian di sini kan 2-3 tahun lah gitu loh kan. Targetnya kan gitu kan, 2-3 tahun, 2-3 tahun gitu. 2 tahun atau 3 tahun keluar dari sini, silahkan kalian jadi dosen, jadi apa saja terserah, biar kalian merasakan jadi dosen itu kayak apa. Kalau saya kan sudah merasakan ya, jadi dosen kayak apa, dan sekarang saya menikmati ya menjalani semua ini. Nah, tapi kan kalian belum. Kalian pikir kan mungkin jadi dosen itu nikmat banget misalnya gitu kan. Nah, ya silahkan itu terserah gitu. Saya dorong. Dan saya ingin orang-orang yang mengajar di sini ini bukan karena terpaksa, ya. Guru itu bukan profesi karena terpaksa, tapi guru itu adalah aktivitas yang dilakukan karena memiliki panggilan untuk melahirkan SDM-SDM yang handal. Nah, kalau saya kan gitu ya. Alhamdulillah saya ya mengajar itu karena panggilan, bukan karena mencari uang. Ya nggak ada uangnya ya kan. Ajar kalian misalnya kan nggak ada uangnya. Ya ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, itu aja gitu. Nah, ma as'alukum alaihi min ajr. Ya, itu adalah prinsip di dalam Al-Qur'an. Saya dulu sejak di pesantren itu ada itu di depan kamar saya itu ada tulisan alim majjanan kama ulim tamajjanan. Mengajarlah kalian secara gratis sebagaimana kalian diajari secara gratis. Kalau kita di sini ada bayar-bayar itu kan ya sudah sering kita katakan bahwa ada kewajiban tertentu yang memang harus ditanggung orang tua, dan itu bukan untuk kesejahteraan kita gitu. Pak Ustadz Rozak harus pelihara kambing sendiri, pelihara lele sendiri. Nah, nanti orang tua harus tahu tuh, memperlihatkan pada mereka bahwa kita di sini tidak mencari keuntungan, bahwa hidup kita ini karena kita berbisnis gitu, karena kita pelihara lele, kita pelihara kambing, pelihara sapi gitu, pelihara tebu, pelihara greenhouse itu misalnya, ya alhamdulillah cukup. Bahkan untuk mendirikan ini juga dari bisnis-bisnis itu gitu. Nah, mereka membiayai sendiri. Kalau kita hitung nggak nyampe itu, nggak cukup itu biaya yang berasal dari orang tua itu untuk membiayai kalian guru-guru yang berkualitas ini, belum cukup gitu. Ya, nah itu berarti apa? Karena panggilan sekali lagi. Tetapi sekali lagi walaupun kita ini tidak mendapatkan keuntungan material di situ, tapi kita punya tanggung jawab besar untuk melahirkan generasi-generasi yang berkualitas itu. Nah, caranya dengan apa?
Ya caranya tadi itu dengan manajemen yang benar. Saya tidak butuh yang namanya kultus individu, enggak ya. Saya tidak butuh kekuasaan yang besar di sini misalnya. Nah, justru tadi itu harus dibagi. Kekuasaan saya ini sebagai apa ya, kalau di pesantren namanya kiai misalnya, itu dibagi kepada kepala sekolah, kepada guru-guru gitu. Nah, bagian saya itu adalah bagian yang kalau nanti guru tidak bisa menyelesaikan, nanti yang menyelesaikan kepala sekolah. Kepala sekolah nggak bisa menyelesaikan, ya kira-kira baru saya gitu loh. Jadi nggak semuanya saya. Kalau semuanya saya, ya nanti jadi tidak hanya berat, tetapi nanti anak-anak itu juga nggak punya panutan-panutan lain. Sementara kemampuan kita itu terbatas, masing-masing orang terbatas. Saya misalnya nggak bisa IT misalnya, padahal di masa yang akan datang kita butuh orang-orang yang pintar IT. Ikutnya siapa? Ikutnya siapa? Alfi misalnya, ikutnya Ustazah Ida misalnya gitu. Ya. Nah, kita ngumpul jadi satu itu, kalau istilah siapa itu? Itu namanya kita sedang melakukan ijtihad jama'i namanya. Ya, agar mereka memahami semuanya, kemudian memilih yang optimal untuk mereka sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi kalau nggak bisa semuanya, bisa milih salah satu. Oh, saya mau jadi ahli IT, saya mau jadi dokter, saya mau jadi insinyur, dan lain sebagainya.